Bagi masyarakat kepulauan di Indonesia, buah kelapa selalu menjadi primadona karena kegunaannya yang cukup beragam, terlebih sebagai bahan utama berbagai jenis sajian kuliner atau jajanan. Masyarakat Siau telah mengenal kelapa sebagai salah satu bahan utama masakan. Selain digunakan sebagai bahan santan, buah kelapa juga diolah menjadi salah satu komposisi makanan layaknya sayuran, yaitu sayur kembare atau yang berarti sayur kelapa. Selain membuat sayur kembare, aku membantu mempersiapkan kelapa mengkal sebagai bahan utama resep masakan tradisional khas Pulau Siau ini. Kelapa mengkal atau sering juga disebut kelapa semanten ini sengaja dipilih untuk diolah menjadi bahan masakan sayur kembare karena tekstur daging buahnya masih cukup kenyal dan tidak terlalu keras seperti layaknya kelapa tua. Selain itu, kelapa muda ini sudah memiliki kandungan santan sehingga cukup gurih untuk dijadikan bahan dasar masakan. Bagi masyarakat Siau, buah kelapa yang sudah dikupas kemudian dibuang airnya biasanya dicukur atau diparut hingga teksturnya hancur menjadi kelapa parut. Namun kali ini aku mencoba membuat variasi. Buah kelapa aku serut agar teksturnya panjang ketika dimasak nanti. Sayur kembare merupakan olahan masakan yang menggunakan dua macam jenis kelapa, yaitu kelapa mengkal dan kelapa tua. Karena sayur kembare sendiri sebenarnya merupakan olahan masakan dengan kuah santan. Sementara aku menyiapkan kelapa mengkal sebagai salah satu bahan sayuran, Ibu Teti membuat santan kental dari kelapa yang sudah tua. Ibu, ini kelapa sudah dikerok? Terima kasih, tolong ambil ikan pasar. Oh, ya Bu. Kondisi wilayahnya yang 70% terdiri dari perairan atau laut menjadikan sebagian besar masyarakat Siau hasil laut seperti ikan seolah sudah menjadi menu favorit sebagai sumber asupan protein sehari-hari. Beragam jenis ikan besar maupun sedang hasil tangkapan nelayan pun dijajakan atau dijual di pasar Ulu Siau ini. Salah satu jenis ikan konsumsi yang cukup digemari adalah ikan barakota. Ikan yang berasal dari laut dalam ini nantinya akan dijadikan sebagai salah satu bahan pelengkap olahan masakan sayur kembare yang tengah aku buat bersama Ibu Teti. Meski memiliki banyak duri, namun jenis ikan nokturnal ini memang banyak diburu karena sensasi cita rasa dagingnya yang cukup lembut layaknya ikan tenggiri. Karena itulah, sebelum diolah bersama bahan lainnya, warga biasa mengolah ikan barakota dengan cukup dibersihkan isi perutnya saja, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sebenarnya, proses pembuatan sayur kembare tidaklah berbeda dengan proses pembuatan sayur lodeh atau masakan yang menggunakan santan sebagai kuahnya. Sebagai tahap awal, santan pun direbus hingga mendidih bersama dengan bumbu dan juga buah kelapa yang sudah diserut. Bu, ini Bu ikannya Bu. Setelah santan mendidih dan bumbu harum, barulah ikan barakota ditambahkan dan disusul dengan bahan sayuran lainnya untuk dimasak bersama, hingga bumbu meresap dan santan sedikit asam. Selain dinikmati segar sebagai buah atau dijadikan bahan dasar olahan makanan, buah kelapa ternyata juga bisa diolah menjadi menu masakan yang lezat oleh masyarakat Siau. Sebagai olahan masakan, sajian sayur kembare cukup kaya akan kandungan protein, karena menggunakan kelapa yang kaya protein dan lemak, serta ikan barakota yang juga syarat akan kandungan omega 3 sebagai bahan dasar masakan. Keberadaan gunung api Karangetang yang masih aktif memuntahkan lahar serta debu vulkanik
menjadikan Pulau Siau memiliki tanah yang cukup subur. Selain pala sebagai komoditi utama daerah kepulauan ini, beragam hasil kebun pun dapat dijumpai tumbuh subur di pulau dengan luas sekitar 7.000 km persegi ini. Salah satu hasil bumi yang memiliki nilai ekonomis di Siau yaitu buah kedondong. Di beberapa wilayah Indonesia, tanaman ini akan berbuah banyak bila terkena pancaran sinar matahari langsung. Sebagai tanaman iklim tropik, kedondong selain tumbuh liar, juga telah dibudidayakan oleh beberapa negara di Asia seperti Filipina dan Bangkok karena nilai ekonomisnya. Buah kedondong biasanya hanya diolah mentah untuk dijadikan bahan rujak, manisan, acar, maupun bahan minuman dari sari buahnya. Namun kali ini, aku akan mengolah buah yang cukup digemari karena dikenal akan sensasi rasa asam serta manisnya yang khas ini, menjadi salah satu bahan olahan jajanan tradisional Siau, yaitu kue lapis. Sebelum membuat kue balapis, kali ini aku membantu Ibu Mei, salah seorang pengrajin kue serta usaha catering di wilayah Ulu Siau, untuk mengumpulkan buah kedondong muda untuk diolah sebagai bahan dasarnya. Untuk dijadikan sebagai bahan olahan kue, sengaja dipilih buah kedondong yang masih muda. Selain rasanya yang asam, daging buahnya keras, sehingga tidak hancur pada saat dimasak nanti. Buah kedondong yang telah dikupas kulit luarnya, kemudian dicuci bersih dan dihancurkan teksturnya dengan cara diparut. Proses pemarutan ini, selain agar teksturnya hancur dan mudah dicampur dengan bahan lainnya, fungsinya agar rasa asam dari buah lebih keluar dan terjaga. Dalam setiap pembuatan adonan kue, terdapat beberapa tahapan yang menjadi kunci dari olahan yang akan dibuat. Biasanya, komposisi bahan adonan kue balapis terdiri dari tepung beras yang dicampur dengan telur ayam, mentega, gula pasir, garam dan santan sebagai pelarut adonan. Namun khusus kali ini, Ibu Mai mencoba untuk memodifikasi dengan menambahkan buah kedondong yang sudah diparut di dalam adonannya. Ibu, ini dondongnya sudah diparut? Iya, mari dicampur di sini lalu siapkan api gundul. Oh, ya Bu. Iya. Proses pembuatan kue balapis, awalnya tepung beras diaduk atau diadon bersama dengan mentega, telur ayam, garam dan gula pasir sebagai perisannya. Semua campuran bahan tadi terus diadon hingga bahan tercampur merata. Setelah adonan terbentuk, barulah buah kedondong yang telah aku parut halus tadi ditambahkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit bersama dengan santan dan diaduk hingga adonan kalis. Buah kedondong juga dikenal mengandung sekitar 60% air. Karena itu, adonan kue balapis buatan Ibu Mei ini tidak terlalu lagi menambahkan air di dalam adonannya. Adonan dasar kue yang sudah jadi kemudian dibagi menjadi beberapa bagian untuk selanjutnya diberikan pewarna makanan agar dapat membentuk lapisan-lapisan warna yang berbeda tiap lapisnya ketika sudah matang nanti. Kue balapis merupakan kue tradisional yang termasuk dalam jenis kue basah di mana proses pematangannya dengan cara dikukus. Sekitar 15 menit sekali, adonan yang telah sedikit matang dan padat karena dikukus, kemudian dilapisi dengan dituang adonan yang baru.
Proses tersebut dilakukan terus-menerus secara selang-seling, lapis demi lapis adonan dengan warna yang berbeda-beda, serta bervariasi sampai ukuran yang diinginkan hingga adonan matang sempurna dan padat. Olahan kue ini merupakan inovasi dari Ibu Mei guna meningkatkan nilai ekonomis dari komoditi buah kedondong di wilayahnya.